Perubahan bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Peristiwa yang terjadi pada akhir tahun 2019, yaitu tepatnya di negara Wuhan, negara yang pertama sekali dijangkit oleh virus corona, mengakibatkan hal yang tidak kita duga akan menimpa seluruh dunia. Kapan ini akan berakhir? Menjadi pertanyaan semua orang. Namun, tak kunjung mendapat jawaban yang pasti. Dunia diperhadapkan dengan sebuah ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir, tidak pasti kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kali. Kita sadari atau tidak kita sadari, coronavirus telah merubah tatanan kehidupan kita. Coronavirus tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi juga kepada sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Bagaimana cara kita untuk menghadapi ketidakpastian yang diperhadapkan kepada kita saat ini? Jika kita ingin tetap bertahan di dalam ketidakpastian ini, kita harus dapat beradaptasi. Dengan cara apa kita dapat beradaptasi? Yang pertama, mengutamakan kesehatan dan kebersihan. Hendaknya sebelum dan sesudah bepergian, kita mencuci tangan, menggunakan masker, mengkonsumsi vitamin dan jamu, mencek suhu tubuh. Karena kepanikan semua orang terhadap virus corona dan kecemasan semua orang terhadap kesehatan, bisa jadi para medis menanamkan suatu benda terhadap tubuh seseorang untuk mempermudah perekaman para medis terhadap kesehatan seseorang tersebut. Yang kedua yaitu bekerja secara online. Di masa pandemi yang sekarang diperhadapkan terhadap kita, meeting secara online menjadi suatu rutinitas yang sangat mendunia. Bekerja secara online, ibadah secara online, bahkan berbelanja secara online. Sehingga ke depan gedung tidak lagi begitu diperlukan. Bahkan orang dapat melakukan 2-3 pekerjaan secara bersamaan dan harga sewa ruko akan menurun secara drastis. Yang ketiga, akan banyak karyawan yang akan di-PHK, dikurangi gajinya. Ini juga berdampak pada gaji karyawan karena karyawan bisa bekerja dari mana saja. Pengusaha bisa memangkas gaji untuk efektivitas karena karyawan tidak lagi terikat dengan waktu dan ruang. Karyawan bisa menerima job yang lain juga. Jadi, secara langsung karyawan bisa mengerjakan pekerjaan 2 atau 3 pekerjaan secara bersamaan dengan perusahaan atau instansi yang berbeda. Karena setiap karyawan tersebut tidak lagi terikat oleh waktu. Karyawan bisa saja kapan mengerjakan setiap pekerjaan yang dikerjakan dan kapan saja melaporkan hasil pekerjaan yang dikerjakan tersebut. Maka untuk itu kita diminta untuk mampu beradaptasi dan mampu menggunakan teknologi dan pandai mengambil peluang yang ada. Yang keempat, belanja secara online. Belanja secara online akan menggeser kebutuhan belanja di supermarket. Selama pandemi kita dipaksa, benar-benar dipaksa untuk menggunakan serba online. Aplikasi dan toko online akan semakin banyak. Toko, mall, supermarket akan banyak yang tutup. Setiap pengusaha yang tidak mampu mengikuti perubahan ini akan mati perlahan-lahan. Kita akan melihat ojek online akan mangkal di toko-toko supermarket tersebut. Jadi, setiap pemilik toko akan banyak yang menggeser toko offline menjadi toko online. Yang keempat, pariwisata akan mengalami kenaikan drastis. Selama pandemi, orang-orang melakukan setiap aktivitas di rumah saja. Namun setelah pandemi ini berakhir, orang-orang akan mencari tempat wisata untuk melakukan rekreasi, mencari hiburan bersama keluarga, rekan sekerja, bahkan orang-orang yang tersayang. Kelima, uang digital.
Uang digital akan mengalahkan uang koin dan uang kertas. Sadar bahwa uang kertas dan uang koin menjadi penyebab-penyebar virus corona yang akan beralih pada uang digital. Dompet digital seperti GoPay, Dana, Genius, Chat Aja, OVO, Link Aja akan menjadi primadona untuk melaksanakan pembayaran. Setelah pandemi berakhir, akan muncul pemikir-pemikir yang baru, yang mampu membuat ide-ide yang baru untuk perubahan. Karena setiap orang melakukan setiap aktivitas di rumah saja, maka akan memicu setiap orang untuk banyak membaca dan menonton. Untuk itu, setiap orang akan menggunakan waktu untuk membaca dan menonton, sehingga menemukan ide-ide yang baru. Jika kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Tetapi jika kita menjadi orang yang tanggap, maka akan menjadi orang yang aman dalam melewati pandemi ini.